Jadi kalau gue ngelihatnya Selasa itu bakal volatile banget marketnya. Ini akan menjadi another bomb di market. Iya, sekarang lagi banyak banget ya orang-orang yang makin nama gue untuk nawarin kalian. Mau bilang katanya TFX lah, titip dana lah, investasi lah, semua segala macam lah. Intinya itu semua scam. Karena kalau kalian baca disclaimer gue yang barusan seperti ini, gue bilang bahwa gue tidak menjual kelas, tidak jual VIP, nggak jual signal, nggak jual tip dana, apapun itu segala macam, apalagi nawarin cashback. Jadi harus lebih kritis dan hati-hati. Of course, gue kasihan buat kalian yang mungkin udah ketipu. Tapi buat gue sendiri ya ini di luar kontrol gue, karena gue pun pasti diblok sama oknum-oknum kayak gitu guys. So kalian harus lebih skeptis dan kalian sebarin ada statement video di TikTok gue, di Telegram juga ada kayak gitu, bahwa hanya kalian yang bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Jadi hati-hati dengan oknum-oknum tersebut karena gue nggak pernah japri kalian. Hai guys, balik sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas analisa XAUUSD untuk minggu pertama bulan November 2024. Sebagaimana kalau kalian ngikutin live gue di hari Jumat kemarin, NFP, kita tahu ya bahwa angka data NFP yang dirilis itu cukup mengagetkan. Kenapa? Karena angkanya drop sampai 12.000. Jadi kalau misalnya gue sempet coba cari-cari beritanya, memang yang diperhatikan di sini adalah karena US itu lagi ada hurricanes dan strikes, jadi ini mempengaruhi jumlah lapangan kerja yang dibuka gitu. Tapi yang menjadi kontras dari data yang dirilis ini sebenarnya adalah angka unemployment atau pengangguran yang justru relatif stabil. Jadi sebenarnya walaupun lapangan kerja yang dibuka di bulan September itu 12.000, drop dari forecastnya kan sekitar 106.000 ya. Tapi itu karena ada hurricane juga, karena berarti kondisi. Tapi angka pengangguran itu tidak bertambah. Artinya ini menjadi trigger sesuai dengan apa yang diharapkan The Fed. Di mana The Fed mengharapkan yaitu kan pengangguran tidak bertambah parah, sedangkan ekonomi bisa berjalan lancar gitu. Nah ini yang bisa tunjukin kalau kita mengacu pada data sebelumnya juga GDP US juga relatif stabil dan oke. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk The Fed itu untuk kembali menaikkan suku bunga, karena yang kita bisa expect adalah ekonominya akan terjadi soft landing kayak gitu ya. Jadi dari poin-poin ini sebenarnya ini akan mendukung keputusan yang akan diambil The Fed di FOMC mendatang, di mana kalau kita perhatikan minggu depan adalah minggu yang sangat mematikan ya. Satu, di tanggal 5 November itu berarti hari Selasa ya, itu akan ada US President Election, di mana kita expect market akan sangat volatile, terutama gold di minggu depan. Kemudian disambut di hari Rabu subuhnya itu akan ada FOMC meeting interest rate decision. Ini akan menjadi another bomb di market ya. Jadi kita langsung cek di kalendernya. Kalau diperhatiin benar-benar memang kalendernya itu akan mana ya, this week. Oke, sebentar kita ngintip dulu ini yang minggu lalu ya. Nih, di sini kita perhatiin manufacturing indexnya ini bagus, kemarin ini lumayan mix, non-farm payroll-nya 12.000, ini karena hurricane. Kemudian nih average hourly earnings-nya bagus ya, justru malah naik, berarti ekonominya bagus walaupun lapangan pekerjaan yang dibuka tuh dikit. Karena unemployment rate cukup stabil 4,1%. Jadi ini good proxy ya untuk The Fed. Untuk next week sendiri, nah ini kita perhatiin US Presidential Election. Jadi kalau gue ngelihatnya Selasa itu bakal volatile banget marketnya. Ditambah ada high impact news, S&P Global Service PMI. Ini ekspektasinya US ekonomi juga bagus. ISM non-manufacturingnya juga dia di atas 50 ya. Artinya kalau PMI di atas 50 itu menandakan ekonominya masih kuat gitu, nggak kontraksi. Kemudian ini di hari Rabu, nah Rabu subuhnya aneh. Harusnya ada FOMC meeting, kok nggak ada? Oh ini, nih dia ternyata Kamis bukan Rabu. Berarti dikasih jeda 1 hari ya.
Kamis subuh ya, kita akan we'll see lah apakah gua akan YouTube live juga FMC meeting ini. Kalau sanggup gua akan YouTube live. FMC statement jam subuh ya, jam 2 pagi ya. Jam 2.30 press conference. Di sini akan ada, karena ini FOMC meeting yang interest rate decision, maka market akan volatile di sini. Jadi 2 nih, minggu ini minggu yang mematikan sih kalau menurut gua. Kita masuk ke chart. Jadi kalau di chart sendiri kita coret sedikit, kita udah masuk ke bulan November ya. November ini dari sisi yearly, kita akan susun alur ceritanya lagi. November ini menjadi udah masuk timing target yearly. Walaupun kita tahu yearly udah sampai R4, tapi artinya bukan berarti R4 itu akan jadi acuan untuk harga jatuh. Kalau menurut gua enggak. Karena sekarang dalam timing semester, ini juga timing target semester ya. Target semester gitu. Dimana timing target semester kita perhatiin juga udah sampai tinggi atas banget ya, sampai R2 kan. Ntar gua ngintip. Timing target semester tuh udah sampai R2 ya. R3-nya di 2939 gitu. Tapi di sini kita ngomong lanjut ke quarter. Ini timing target quarter. Nah, quarter juga udah tinggi gitu. Ini udah sampai R2. Oke. Kalau timing target quarter itu kita ngeliat udah sampai R1, R2-nya di 2885. Gitu. Di sini R1 ya. Nah, sekarang di monthly. Masuk di monthly sendiri. Jadi kalau kita mengacu di setiap Oktober, November, Desember biasa akan terjadi rally besar-besaran. Kalau kita berkaca kepada November tahun lalu, biasanya bullish gitu. So, dengan acuan itu, maka dengan kita ngelihat juga secara timing di Koptah, targetnya semua ngarah ke atas semua. Jadi kalau menurut gue sih, any kind of correction yang terjadi, itu akan menjadi area untuk kita buy. Tapi buy-nya area di mana gitu. Karena monthly pun kita, November ini hukum jikanya up. Nah, minggu kedua November ini, karena dia minggu kedua, minggu pertama ya. Minggu kedua, ya anggaplah minggu kedua ya, karena minggu pertamanya kemarin ya, hitungannya. Maka saat ini masih timing busur. Nah, timing busur gitu. Nah, timing busurnya kita perhatikan pivot. Kita perhatikan ke bawah sini di monthly ya. Kita ngeliat monthly pivotnya itu ada di 2703. Kemudian S1 monthly-nya ada di 2617. Karena kita mengacu kepada candle Oktober yang dia emang sangat lebar ya. Candlenya emang nauzubillah ini 2602 sampai 2789, 1890 pips dalam sebulan edun. Tapi ya dengan acuan ini maka area busur kita ini adalah di sini. Nih, lebar sebenarnya. 2704 sampai 2617. Nah, problemnya apakah market mengizinkan untuk dia itu sampai ke 2620? Karena di YouTube live kemarin itu banyak yang bilang, gue mau area buy gue di 2620-an, kalau salah 2630 kayak gitu. Kalau kita berkaca sekarang kan masih sekitar 1000 pips ke bawah ya. ATH, yes, ATH. Tapi apakah diizinkan untuk 1000 pips ke bawah? Bisa jadi saat besok US President Election karena volatile ya. Dan kita juga nggak tahu siapa yang akan menang. Kalau secara tradisi berkata bahwa kalau Donald Trump yang jadi presiden itu biasanya dia akan memperkuat Amerika. Memang betul, karena kan selalu slogan dari Donald Trump itu kan Make America Great Again ya. Jadi dia akan kembali fokusnya untuk meningkatkan US dollar kayak gitu. Itu akan berpengaruh sama DXY juga, di mana DXY ini juga masih sideways besar kalau dalam time frame monthly-nya. Di sini balik lagi kita ke acuan di sini. Oke. Berarti kalau mengacu sekarang week 2 November ini, week 2 ini kan kalau kita lihat week 2 ini hukum jikanya up ya. Kita turun. Ini hukum jikanya up ya. Karena bentuknya seperti ini. Hukum jikanya up, yes, masih up dari sebelumnya. Sebelumnya opennya di bawah
2734 open di mana? Oh sorry, down. Gue bingung sama candle gue sendiri. Damn. Ini up. Ini harusnya down. Ya. Coba kita ngintip sebentar. WLPS. Oke, ini kode ya guys ya. Ini open now 2735, open before di 233. Ya komunikasinya up memang. Tapi kalau kita ngelihat kayak begini, sebenarnya udah jelas bahwa sellernya masuk kencang banget. Karena dari 278, 290 itu dorong sampai 2736, drop 600 pips dalam beberapa hari doang kayak gitu. Di hari apa ya? Yang drop 50 pips tuh hari Kamis ya. Iya, hari gue lupa. Iya, hari Kamis tuh. Itu drop 150 pips gitu. Dalam 1 hari. Di drop sebenarnya kalau ngeliat kayak gini, weekly yang dia hukum jikanya up, ini berpotensi untuk anomali down. Maka kalau misalnya kejadiannya seperti itu, sebenarnya ini akan membuat timing busur weekly akan membantu timing busur dari monthly kayak gitu. Kemana? Ya kita pantau area yang mungkin perlu dikunjungi lah pivot monthly di 2702. Itu akan menjadi area pantauan kita. Karena dari point of view weekly, candle weekly, ketika dia berhasil ngambil sell side liquidity yang di sini, ya, mana sell liquidity di sini, maka mungkin kita bisa tarik acuan 50%-nya, ya. 50% itu 2688, 2688 yang bisa menjadi pantulan. Maka kalau gue sih asumsinya mungkin busurnya dengan mungkin minggu depan itu ya bisa aja kita sampai ke 2688 dari pivot monthly dari sini ya. Nih paling jauh loh kalau sejauh itulah. 2736 dia break LB weekly-nya ya mungkin paling deket ke pivot monthly dulu, drop lagi mungkin sampai 2688. Baru kemudian dia akan pantulan ke atas lagi. Itu ngambil 50% dari fair value gap yang kebuka lebar ini. Karena kalau misalnya nutupnya 2661 bisa jadi sih gitu. Tapi mungkin nggak dilahap dalam waktu besok. Kecuali kalau marketnya gila. Nggak ada yang tahu. Karena biasanya emang gold suka gila. Dari poin itu kita ngelihat memang satu open di sini. Dia kan kalau hukum jikanya up. Udah jelas ya pivot di atas. Kemudian R1-nya di sini. 2763. HB weekly 2789. LB-nya di 2724. Dekat sebenarnya. S1-nya ada di 2698. Maka ini deketan nih. 2702 ke 2698. Maka ini bisa menjadi area untuk kalau misalnya kalian dapat area setup sell, kita bisa mungkin kejar mungkin sampai ke sini ya. Semoga. Tapi kalau menurut gue sih area sell saat liquidity yang 2708 ini bakal dikunjungi. Kita turun ke daily. Daily-nya ini juga down ya. Daily-nya down. Ketika posisi daily-nya down, maka ekspektasi kita, ya berarti hari Senin itu bisa kita ambil cari area di busur, kemudian lanjut ke bawah. Karena LB weekly ini nggak gitu jauh dari posisi harga saat ini. Sekarang harga di 2636, LB weekly itu 2724. Ya. Jadi sangat mungkin terjadi kalau misalnya memang daily-nya langsung bantu untuk anomalikan weekly, karena dalam timing weekly kan hukum jikanya up maka busur ya kan, busurnya ke bawah. Jadi ini sejalan nih, daily akan bantu busur weekly untuk bisa bikin anomali up. Karena kalau kita perhatikan di sini LB weekly ini ada di atas S1 daily. Jadi kalau misalnya daily target dengan sempurna, otomatis weekly akan anomali. Dengan seperti itu, nanti kita akan bisa expect adanya candle merah di daily untuk bantu pergerakan lanjut lagi ke bawah, ya kan? Ngejar ke area pivot monthly gitu. Seperti tadi gue bilang bahwa sell liquidity di sini setelah ini diambil, sell daily di sini, berarti kan diambil sell liquidity yang di LB weekly. Nextnya dia akan ngambil ke 2717. Next lagi ke 2708 menuju ke pivot monthly.
gitu. Kalau diperhatikan berarti kita pantau ini ada area base kecil, base-nya ini belum di break. Jadi kalau misalnya daily-nya ini berhasil untuk closing di bawah dekat S1 daily di sini, artinya seperti inilah ya. Dia break, ketika dia break begini, mungkin dia HSH, berarti anggaplah posisinya candle seperti ini. Dia udah break posisi seperti ini nih. Nah, maka kita bisa tunggu nanti area pantulannya untuk lanjut ke bawah lagi. Kalau ngikutin Kopta kira-kira gitu guys. Sama ini lihat ini area base yang akan kita expect untuk di break sini dengan posisi seperti ini, ya kan? Kira-kira pergambarannya di situ. Tapi dari situ pun sebenarnya kita bisa expect nanti kalau dia begini akan naik lagi baru turun lagi. Itu untuk minggu depan. Kalau dari sisi H1-nya sendiri ini juga udah kebentuk ya CB1 sell di sini. Maka dari posisi kemarin kalau kita tarik sini, ini pas nih kena area hampir kena, ini area berapa? 50%-nya ya. Area 50%-nya udah kena, dia mantul 26762, break bawah lagi, maka kita bisa ngeliat di sini cocokannya 2719 1272-nya. Ini nempel sama lewatin LB weekly dan lewatin S1 daily. Kemudian di 2700-1618-nya ini dekat dengan pivot monthly. Maka kita punya beberapa confluence sekarang. Dengan setup sell, CB1 sell yang ada di H1 itu menunjukkan confluence untuk ada lanjutan pergerakan ke bawah lagi. Karena dari posisi yang ini kan kita tahu bahwa ini adalah drop, base, drop. Oke, jadi posisinya masih drop, base, drop yang akan membantu pergerakannya bisa ke arah bawah seperti ini. Oke, karena tadi kita udah memperhatikan posisi-posisinya, maka menurut gua paling enggak kita tinggal sabar menunggu di area yang menurut kita cakep untuk setup sell-nya. Jadi kalau untuk Senin sendiri ya kita akan perhatikan dulu area ini R1 daily, menurut gua sih area cantik ya. Karena di sini ada order block ya. Order block di sini. Kalau lihat yang 15 pin kita masih dapat ya. Mungkin ditransfer ke sini karena itu udah termitigasi semua. Jadi ini area order block terakhir kita. Nah, pas banget di sini ada yang oke. Dengan posisi ini ada rally base rally juga. Ada candle bullish yang candle bearish yang kencang di sini. Maka ini menjadi confluence untuk harga akan lanjut turun ke bawah lagi. Jadi sabar aja nunggu dia, biarkan dia pullback dulu ke atas. Baru kita tarik. Nanti cari area sell limit yang oke. Ya, di area busur daily 2742 sampai 2751 untuk dia minimal ke S1 daily Senin. Tapi kalau targetnya mungkin minggu ini bisa ke mungkin bisa ke pivot monthly. Oke. Buat kalian juga pengen belajar tentang Kopta, kalian bisa mampir ke channel gue di sini untuk klik join sini. Hai guys. Ya, untuk join eksklusif konten yang level 2. Lalu untuk beberapa live yang kemarin juga bisa ditonton di sini ya. Tapi ini khusus untuk member only juga. Jadi memang gue spesifikkan buat teman-teman yang subscribe dan join di membership bisa nonton live replaynya. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton live langsung bisa bebas, itu juga bisa untuk semua orang. So kalau replaynya gue serahkan ke member only. Dan kalau misalnya kalian juga pengen coba untuk nikmatin fitur trade to earn yang diberikan only ZFX, kalian bisa buka broker ZFX, linknya ada di bawah. Karena setiap trading loss kalian nanti di akhir bulan net lossnya akan diakumulasikan untuk menjadi ZTU yang bisa kalian konversikan menjadi ZTS, dan ZTS-nya itu karena sifatnya dia ada digital shares, maka harganya akan bisa bertambah naik nantinya. Itu bisa dikonversi menjadi USD sehingga trading kalian mau win ataupun mungkin loss pada akhirnya bisa dikonversikan dan bisa memberikan keuntungan buat kalian semua. Ini baru ada di ZFX. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa klik linknya di description di bawah. Kalau udah sih menurut gue videonya banyak segitu aja. Dan buat kalian yang punya pandangan juga minggu ini kira-kira akan seperti apa, silahkan tulis di kolom komen. Dan like videonya dan share juga supaya yang lain juga bisa belajar dan sama-sama mantau market dan tahu di mana kira-kira harus masuk entry dan exitnya
Dan jangan sampai kena tipu sama orang-orang yang menggunakan nama gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.